Better give up and admit defeat, Rhodey. Gotcha. Can be taken into custody. Seriously? Sorry, Tasha. No! Film ini dimulai dari Tony dan Rhodey yang tengah latihan sekalian berlomba di gurun Utah. Latihan ini dilakukan sebelum mereka melakukan peluncuran satelit yang baru. Diketahui satelit baru ini diberi nama satelit The Howard. Satelit ini diberi nama Howard untuk menghormati mendiang ayahnya Tony. The Howard ini dipercaya dapat mendeteksi kejahatan seperti terorisme dan pembunuhan dapat dicegah sejak dini, sehingga dapat menciptakan tatanan kehidupan yang damai dan juga aman. Satelit ini juga akan bekerja sama dengan teknologi milik SHIELD untuk memantau semua aktivitas manusia di seluruh dunia. Para aktivis HAM melakukan unjuk rasa karena dengan adanya satelit itu mereka merasa seluruh kegiatan mereka akan diawasi 24 jam. Dan itu sama saja dengan melanggar hak asasi manusia. Di sini Tony kemudian mengambil sikap dan memberikan penjelasan nih kalau satelitnya dirancang untuk menjaga keamanan manusia dari jarak jauh dan menjamin tidak akan melanggar data privasi manusia di seluruh dunia. Di tengah-tengah acara peluncuran itu tidak disangka mereka kedatangan musuh yang mengacaukan semua acaranya. Menurut Rhodey, para penjahat itu bernama The Raiders, dan Tony mencurigai kalau tujuan mereka adalah menghancurkan satelitnya. Tentu saja dengan peluncuran satelit ini akan menjadi ancaman besar bagi para penjahat nih, karena semua tindakan dan rencana mereka bisa dilacak lebih cepat. Tony pun menyuruh Rhodey untuk mengatasi seluruh anak buahnya The Raiders, sementara Tony yang akan mengatasi bosnya sendirian. Kemudian di sisi yang lain ada musuh misterius yang masuk ke dalam ruangan operator pengendali roket. Tampaknya musuh itu ingin menghentikan peluncuran roket tersebut. Di dalam sana, musuh berwujud putih itu menyerang semua pegawai yang ada di sana dengan kekuatan yang diduga seperti teknologi bioteknologi, semacam sebuah virus. Yang sampai akhirnya Tony datang ke sana nih dan bertemu dengan musuh itu. Dia langsung mencegah musuh tersebut untuk menghentikan roketnya. Namun sialnya Tony di sini kalah telak dari makhluk itu nih. Bahkan Jarvis sendiri tidak bisa mendeteksi dengan cepat kemampuan dari makhluk itu. Yang mana kemampuan teknologinya membuat seorang Tony Stark bertanya-tanya. Namun makhluk itu menjelaskan kalau dirinya berasal dari masa depan. Dia juga ingin menunjukkan kepada Tony nih kalau teknologi bukanlah segalanya, karena dia tahu kalau Tony Stark selalu mengandalkan sebuah teknologi. Tony yang melihat wujud asli dari makhluk itu ternyata masih seorang bocah ingusan. Dia menjadi tidak percaya kalau dirinya kalah dari seorang bocah ingusan. Singkat cerita, setelah makhluk itu pergi, Rhodey datang ke sana dan mencari Tony. Namun sialnya di saat ingin mencari Tony, ada ledakan di sana. Tony, are you down here somewhere? Don't come any Fury yang memantau dari kejauhan akhirnya mengirimkan Black Widow untuk memastikan kondisi mereka semuanya, sekalian mengevakuasi yang selamat. Ternyata hanya Tony yang selamat nih dan berhasil ditemukan sama Natasha. Dan Tony pun akhirnya dibawa ke markas dan bertemu dengan Nick. Tony menjelaskan nih kalau makhluk itu sebenarnya hanyalah seorang bocah dan dia menduga kemampuannya itu berkaitan dengan bioteknologi. Tony masih diliputi dengan penuh amarah karena akibat insiden itu Rhodey harus tewas dan dia ingin membalaskan dendamnya untuk Rhodey. Nick mencegah hal tersebut karena saat ini seluruh dunia membutuhkan klarifikasi dari Tony tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Tony tetap bersikeras untuk pergi dan pada akhirnya Nick pun harus menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencegah Tony pergi.
Di sini Tony pun berhasil kabur dari Nick dan anak buahnya. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mencari keberadaan makhluk itu. Sementara di sisi yang lain, makhluk itu tampaknya berada di suatu tempat misterius yang bernuansakan putih dan ditemani oleh seorang wanita. Di sana, anak itu mengatakan kalau Tony Stark terlalu begitu terobsesi dengan teknologi. Bahkan menurut wanita itu, Tony dianggap sebagai pendetanya teknologi. Yang mana hal ini membuat Tony angkuh. Menurut anak itu, Tony tidak menyadari kalau manusia terus bergantung kepada teknologi. Tanpa sadar itu akan membawa mereka kepada sebuah kehancuran. Maka dari itu dia ingin menunjukkan kepada Tony kalau teknologi bukanlah segalanya. Dan sementara di sisi yang lain ada Tony yang mengunjungi kediamannya Pepper. Tampaknya hasil pencariannya ini nihil. Sampai akhirnya dia mendatangi Pepper yang tengah bersantai di waktu liburannya. Tony menjelaskan semuanya kepada Pepper. Setelah itu Pepper pun turut berduka atas kepergiannya Rhodey, dan ia pun membantu Tony untuk melacak keberadaan makhluk itu. Yang menurut Tony kemampuannya yang dimiliki anak itu sangatlah kuat dan juga hebat nih, karena mampu menggabungkan organisme hidup menjadi satu kesatuan dengan sebuah teknologi. Banyak perusahaan yang masih meneliti tentang bioteknologi yang diciptakan melalui armor, hanya saja belum ada yang berhasil. Bahkan teknologi itu mampu dikendalikan dengan sempurna oleh anak tersebut. Sampai akhirnya Pepper berhasil menemukan kemungkinan lokasi dari asal armor tersebut nih. Kemungkinan itu berasal dari AIM Industry atau Advanced Idea Mechanic. AIM berada di sekitar Karachi, Pakistan, dan lokasi penelitiannya disamarkan nih karena bersifat rahasia. Perusahaan yang menyamar menjadi gudang perlengkapan medis. Namun ternyata di dalamnya AIM ini juga terlibat dengan penelitian dan pemasokan senjata-senjata ilegal. Dan Natasha pun mengcopy file informasi itu untuk Tony. Sampai akhirnya lokasi Tony ketahuan nih sama Nick, karena kini Tony menjadi buronan SHIELD akibat ulahnya yang kabur begitu saja. Tony pun berhasil kabur dari para pasukan Mandroid yang diperintahkan sama Nick. Akan tetapi para Mandroid itu tidak menyerah. Mereka terus berdatangan hanya untuk mendapatkan Tony kembali. Namun Tony di sini berhasil mengalahkan semua Mandroid itu dan pergi dari sana. Nick pun kesal nih karena seluruh Mandroid berhasil dikalahkan. Namun dia tidak menyerah. Dia menyuruh Hawkeye dan Black Widow untuk menangkap Tony. Pepper pun berhasil ditangkap sama Nick, dan di situ Nick sebenarnya ingin menjelaskan sesuatu kepada Tony. Namun Tony sendiri sudah memutuskan komunikasi secara sepihak. Sementara itu di sisi yang lain, anak itu tampaknya berniat untuk menghancurkan satelit tersebut nih, karena sebelumnya dia gagal untuk mencegah peluncurannya akibat Tony yang datang tepat waktu. Dia juga merasa beruntung dan percaya diri karena memiliki kemampuan yang disebut dengan Technophore. Kemampuan ini mampu membuatnya mengendalikan semua mesin. Dia berniat ingin melindungi umat manusia dari kehancuran akibat ulahnya Tony dengan menghancurkan satelit itu. Sementara di sisi yang lain ada para penjahat yang tengah bertransaksi persenjataan ilegal. Namun aksinya dibatalkan karena ada The Punisher. Yang beruntungnya di saat satu ilmuwan itu ingin dihabisi sama The Punisher, Iron Man pun datang dan menyuruhnya untuk berhenti karena dia membutuhkan informasi dari ilmuwan itu. Yang awalnya The Punisher alias Frank ini tidak setuju nih, karena dia tahu kalau ilmuwan ini bekerja dengan orang jahat dan dia tahu apa yang harus dilakukannya. Tony menjelaskan kalau dia juga butuh informasi dari ilmuwan ini. Maka dari itu Frank akhirnya menyerahkan ilmuwan itu kepada Tony. Sayangnya ilmuwan itu memilih untuk tetap bungkam dan tidak ingin memberikan informasi apapun, dan Tony pun akhirnya mengakhiri nyawa ilmuwan itu. Namun Tony sempat mengambil HP ilmuwan tersebut nih dan menyelidiki sebuah nama yang kemungkinan ada kaitannya dengan makhluk itu. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah nama yaitu Ezekiel Stan. Nama itu tampak tidak asing di telinganya. Tony dan Friend memberitahu kalau dia bersedia memberikan informasi tentang Ezekiel. Pasukan Nick berhasil datang menyusul Tony di sana dan mereka berdua langsung segera pergi dari sana nih.
Di sana Tony akhirnya mendapatkan informasi tentang Ezekiel, yang ternyata Ezekiel ini anaknya Obadiah Stane yang dulunya merupakan partner kerjanya Tony. Namun karena Obadiah menggila dengan terpaksa Tony harus membunuhnya, dan Tony juga tidak menyangka kalau Ezekiel masih hidup. Sepengetahuannya ini, Ezekiel harusnya sudah tewas beberapa tahun lalu akibat kecelakaan pesawat, bahkan dia sendiri hadir di pemakamannya. Di situ Frank menjelaskan kalau Ezekiel adalah putra dari orang terkenal dan memiliki banyak akses teknologi yang bersifat rahasia di seluruh dunia. Wajar saja nih jika kematian Ezekiel bisa saja dipalsukan, dan selama ini Ezekiel tengah bersembunyi dan menurut rumor ia meneliti sebuah nanobot untuk disuntik ke kepalanya. Hal itu yang membuatnya menjadi lebih cerdas, dan kemudian Tony berupaya untuk menggabungkan informasi dari Frank dengan SHIELD agar dia bisa menemukan informasi lebih dalam lagi nih. Dan di situ dia menemukan kalau dulu dia memiliki tempat penelitian di Shanghai dan kemudian dibeli sama Obadiah Stane, yang mana tempat itu dialihfungsikan menjadi hotel mewah, penthouse dengan tingkat keamanan super tinggi, sampai akhirnya pasukannya Nick berhasil datang dan menyusul mereka. Hang on. Kemudian akhirnya mobil mereka terjatuh dan mereka berdua pun terpojok. Namun di sini Frank bersedia untuk membantu Tony nih untuk mengalihkan perhatian Black Widow dan juga Hawkeye. Setelah dianggap aman, Tony pun berhasil pergi dari mereka dan langsung pergi menuju ke Shanghai. Sementara Frank sendiri pun juga berhasil lepas dari Black Widow dan juga Hawkeye. Sesampainya di sana, Jarvis menjelaskan nih kalau dia tidak bisa mendeteksi apapun, tetapi Jarvis hanya mengatakan kalau ada tanda-tanda sebuah kehidupan. Tony pun akhirnya meyakini kalau Ezekiel ada di dalam sana, dan sampai akhirnya mereka bertemu nih. Di sana Ezekiel langsung membuat Tony lumpuh seketika. Jarvis bahkan tidak merespon sama sekali dan pergerakannya Tony terhambat. Di situ Tony juga melihat wujud Obadiah dan itu membuat Tony ketakutan karena tidak menyangka kekuatan Ezekiel begitu mengerikan. Di sini sebelum Ezekiel menghancurkan Tony, dia ingin menjelaskan sedikit nih tentang filosofi hidupnya kepada Tony, yang mana dia menganggap kalau dirinya bukanlah manusia. Dia merasa dirinya ini sebagai sebuah angin. Angin itu akan menghancurkan teknologi terhebatnya Tony. Dia juga menjelaskan kalau dia menargetkan Tony bahkan untuk balas dendam atas kematian sang ayah, karena sebenarnya hubungan dia dengan ayahnya tidak begitu dekat. Hanya saja Tony ini menghalangi rencananya, makanya dia ingin menyingkirkan Tony, dan juga Tony sudah menewaskan sahabatnya. Di situ Ezekiel juga menjelaskan kalau dia ingin menggantikan teknologi Tony dengan teknologi terbaru miliknya, teknologi yang sama sekali tidak terhubung dengan masa lalu, teknologi yang benar-benar berasal dari masa depan dan mampu mengubah tatanan kehidupan manusia. Namun di tengah-tengah obrolan itu Ezekiel mengalami sakit, yang tampaknya ada gangguan dari kekuatannya itu kepada tubuhnya, dan itu membuat Tony mampu mendapatkan kembali kendali atas Jarvis dan ingin menyerang balik Ezekiel. Namun sayangnya Ezekiel berhasil menangkis serangan tersebut. Di situ dia tetap berusaha terlihat baik-baik saja nih, padahal sebenarnya dia sendiri tampaknya kesulitan mengendalikan Technophore. Hal ini menjadi kesempatan besar bagi Tony. Dia pun berhasil melepaskan diri dari Ezekiel, dan di situ tampaknya Ezekiel pun pingsan karena tidak mampu mengendalikan Technophore-nya. Datangnya Hawkeye dan juga Black Widow membawa mereka berdua ke markasnya. Di situ kita akan melihat alam bawah sadarnya Ezekiel. Dia selalu dipandang rendah sama ayahnya. Semua usahanya tidak pernah dihargai oleh sang ayah dan selalu dianggap kurang. Dia selalu dibandingkan dengan yang lain. Ayahnya memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anaknya. Namun saat ekspektasi itu tidak mampu memenuhi hasrat pribadinya, dia pun kecewa dan selalu marah kepada Ezekiel. Di sisi yang lain kita akan mengetahui nih kalau ternyata Rhodey masih hidup, namun dalam kondisi terluka yang parah dan juga koma. Tony berusaha untuk membujuk temannya itu untuk bangun. Bahkan dia berjanji akan mencarikan wanita dengan model tercantik agar Rhodey bisa bangun kembali. Sampai akhirnya sistem keamanan markas telah diretas dan alarm keamanan berbunyi. Seluruh petugas langsung berjaga nih, sementara Tony menemui Nick. Di sini menurut Nick kalau Howard terhubung dengan seluruh komputer yang ada di dunia, termasuk dengan komputer dari kemiliteran juga. Tony di sini langsung mengerti tujuannya Ezekiel adalah menguasai seluruh dunia dan kemudian menghancurkan umat manusia. Makanya dirinya disebut sebagai angin. Di situ virus yang menyebar ke seluruh dunia untuk membumi hanguskan umat manusia, dan sementara di sisi yang lain Black Widow dan juga Hawkeye berhasil ditangkap sama Ezekiel. Setelah itu Tony pun berencana untuk mengambil alih kembali kendali Howard dengan menggunakan energi dari Jarvis, dan tidak berselang lama Ezekiel muncul di sana. Tony berhasil mengambil alih kendali
Akan tetapi dia harus kehabisan energinya dan tampak lemas. Sementara di sini Ezekiel tampaknya sudah tidak bisa mengendalikan Technoforce-nya. Dia pun akhirnya tenggelam dalam kekuatan Technoforce-nya itu, kekuatan yang dia banggakan dan dia percayai tidak akan mengkhianati dirinya. Namun kini menyerang balik dan menguasai dirinya dan menyerang semua yang ada di sana. Bala bantuan datang dari Black Widow dan juga Hawkeye nih. Tampaknya kondisi mereka baik-baik saja. Akan tetapi mereka cukup terdesak untuk melawan Ezekiel. Yang beruntungnya Tony berhasil mengisi daya energinya Jarvis meski hanya sebesar 15% dan dia langsung membawa pergi Ezekiel keluar dari sana dan melawannya. The Chinese government has to evacuate everyone. The obvious. Di saat Tony dalam keadaan terdesak dan energinya yang tersisa tinggal 7%, beruntungnya datang Rhodey nih dengan war mesinnya dan membantunya. Di situ Tony tampak senang dan bersyukur bahwa temannya itu berhasil kembali dari kematian dan kini membantunya kembali di medan perang. Tony di sini sedikit mengalami bantuan, namun sampai akhirnya mereka melihat kalau Ezekiel tampaknya melepaskan sesuatu dari tubuhnya dan pergi meninggalkan mereka berdua. Di situ Technoforce itu kini telah hinggap di satu gedung dan berupaya untuk menjangkit seluruh umat manusia. What the hell is that thing? Tony pun tengah kebingungan. Dia terus berpikir bagaimana caranya nih untuk mengalahkan Technoforce. Bahkan sekarang Howard berhasil diambil alih sama Technoforce. Sementara energi Jarvis terus berkurang dan butuh diisi daya. Namun sampai akhirnya Tony ingat nih kalau dia bisa mendapatkan kembali kendali Howard dengan sebuah cara yang lain. Dia ternyata mengatur keamanan kendali Howard menggunakan suaranya Pepper dan kodenya adalah liburan. Karena dia tahu nih kalau yang dibutuhkan sama Pepper hanyalah sebuah liburan. Makanya dia jadikan kata liburan itu sebagai kode password untuk mendapatkan kembali kendalinya Howard. Namun itu tidak berlangsung lama karena Technoforce sendiri akan berusaha untuk mengambil alih kembali dan Tony hanya punya waktu 1 menit untuk bisa mengalahkan Technoforce. Dia akhirnya mengorbankan dirinya termasuk ke dalam inti Technoforce dan meminta Rhodey untuk menembak dirinya nih tepat di inti reaktornya Jarvis. Do it now. Yang ajaibnya Tony berhasil selamat dari ledakan tersebut dan dia pun berencana untuk pergi liburan bersama Pepper. Singkat cerita beberapa waktu berlalu nih dan kita akan melihat kalau Ezekiel ternyata berhasil selamat. Akan tetapi dia masih belum merespon apapun nih dan kini menjadi tahanannya SHIELD. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.